Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanindya Lutfi Khairunisa dengan NIM 19000330096. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi produk pangan halal di Indonesia. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau barang yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Study Center, populasi Muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Jumlah penduduk Muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri. Indonesia merupakan negara dengan persentase penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, kebutuhan produk halal menjadi hal yang mendesak untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersebut kian mendesak dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk halal. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan jaminan produk halal. Jaminan produk halal diwujudkan pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI dengan mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI. MUI adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI membantu pemerintahan dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang Muslim dengan lingkungannya. Salah satu faktor yang memicu keluarnya regulasi sertifikat halal di Indonesia adalah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Tri Susanto yang menemukan produk yang mengandung gelatin dan diduga mengandung lemak babi dalam makanan dan minuman. Kemudian pada tanggal 6 Januari 1989, Lembaga Pengkaji Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau LPPOM MUI resmi didirikan. Kemudian sertifikat halal bersifat sukarela. Kemudian pada tahun 2001, pada akhir Desember 2000, MUI mengumumkan perusahaan penyedap rasa mengandung babi. Kemudian pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi jaminan produk halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kemudian pada 17 Oktober 2019, Undang-Undang Jaminan Produk Halal efektif diberlakukan yang mengikat seluruh masyarakat, khususnya pelaku dalam industri halal di Indonesia. Prinsip halal bukan hanya terkait makanan dan minuman yang dikonsumsi, yaitu dalam hal zat dan pengolahannya, namun juga meliputi kemasan dan rantai pasok halal. Konsep halal bersifat higienis, bersih, memiliki kualitas baik, dan yang paling penting adalah bermanfaat bagi kesehatan. Pendekatan strategi pengembangan industri halal bernama Halal GRIPS dengan sasaran, tujuan, dan inisiatif strategis yang spesifik. Yang pertama adalah Global Hub, yaitu menciptakan Indonesia menjadi hubungan internasional dalam perdagangan dan produksi produk halal dunia. Yang kedua, Research dan Regulation, yaitu penguatan regulasi kebijakan terhadap pengembangan ekonomi syariah dan industri halal dan mengembangkan riset bahan-bahan pengganti non-halal serta meningkatkan halal awareness kepada masyarakat. Yang ketiga, Industrialization, yaitu peningkatan adopsi teknologi, peningkatan kualitas SDM unggul, serta efisiensi produksi guna peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk dan jasa. Yang keempat, social preference, yaitu peningkatan preferensi halal dengan pendekatan sosial kemasyarakatan dan social engineering. Yang kelima, SMES,
yaitu menciptakan UMKM berkualitas unggul yang dapat menghasilkan produk halal berstandar internasional dan keberlangsungan usaha dengan keuangan syariah. Indonesia memiliki potensi besar di pasar halal baik nasional maupun global, karena yang pertama, Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Yang kedua, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Yang ketiga, adanya bonus demografi hingga tahun 2034 yang menunjukkan kelompok usia produktif menjadi bagian terbesar atau 67,69% penduduk Indonesia. Dengan potensi tersebut, kebutuhan produk halal di Indonesia akan terus tumbuh dan semakin besar. Kinerja industri halal nasional memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.